Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dery Nahila dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan secara ringkas mengenai apa sih Project Based Learning atau PJBL itu. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, tapi pelan-pelan biar enggak pecah balonnya, biar enggak biar enggak bolong. Kalau bolong enggak bisa. Nah, ini siapa yang tulisannya? Siapa yang dibalik? Ada yang mau balik gak? Ada yang mau balik enggak? Spin. Ayo langsung aja. Ayo. Semua. Tiga. Dalam cuplikan video tadi adalah salah satu contoh penerapan Project Based Learning atau metode pembelajaran berbasis proyek yang saya terapkan di MI Dusun Pandak, di mana mereka belajar proyek kimia secara langsung. Bagaimana sih eksperimen balon ini mengembang tanpa harus ditiup? Yuk kita bahas secara mendalam apa sih PJBL itu. Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek nyata sebagai inti kegiatan pembelajaran. Dalam PJBL, peserta didik terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek untuk menghasilkan produk yang nyata dan memahami konsep yang dipelajari secara mendalam. Jadi dalam video tadi sudah dijelaskan ya, sudah nampak dengan jelas apa sih sebenarnya proyek atau Project Based Learning ini. Menurut Kemendikbud tahun 2013, PJBL adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah melalui proyek yang menghasilkan karya nyata dan bermakna. Sedangkan menurut Thomas tahun 2000, PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka bekerja untuk jangka waktu tertentu guna menyelidiki dan merespon masalah atau pertanyaan kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning ini. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran secara mendalam dan bermakna. Jadi kalau misal nih, kalau saya menerangkan tentang reaksi cuka dengan baking soda, kalau dicampurkan itu akan menghasilkan karbon dioksida hanya dengan teori saja, mereka tidak akan belajar secara mendalam. Jadi dengan adanya Project Based Learning ini, mereka akan belajar secara mendalam bagaimana sih proses reaksi dari cuka dan baking soda ini kalau dicampurkan akan menghasilkan apa, seperti itu. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan keterampilan siswa untuk berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan adanya teori, mereka akan tahu, tapi tidak hanya sekedar teori, mereka juga butuh pengalaman secara langsung. Dengan adanya kolaborasi dan program Based Learning yang saya terapkan tadi, itu akan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi siswa untuk memahami pelajaran. Yang ketiga, menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, kemandirian dalam belajar. Jadi dengan adanya Project Based Learning tadi akan meningkatkan sikap tanggung jawab dan disiplin siswa, bagaimana dia bertanggung jawab untuk melaksanakan project tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah nyata di lingkungan sekitar. Jadi mereka tidak hanya belajar secara teori, belajar dengan pengalaman yang secara nyata. Itu akan lebih meningkatkan kemampuan peserta didik. Jadi Project Based Learning ini sangat mempunyai tujuan yang begitu mendalam untuk memahamkan siswanya tentang pembelajaran, tidak hanya sekedar teori saja. Dalam
dalam PJBL, siswa tidak hanya menghafal secara teori saja, tetapi mereka akan mengalami dan menyelesaikan tantangan secara nyata. Seperti tadi kita melihat dalam cuplikan video yang saya terapkan model pembelajarannya yaitu project based learning. Mereka membuat balon mengembang dengan reaksi kimia secara langsung. Jadi tidak hanya dengan metode ceramah atau mendengarkan saja, mereka akan melakukan secara langsung. Bagaimana sih memangnya kalau cuka dan baking soda ini dicampurkan akan menghasilkan bagaimana? Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik PJBL. Menurut Kemendikbud dan BIE atau Bach Institute for Education, karakteristik utama dari PJBL adalah yang pertama, dimulai dari pertanyaan mendasar atau driving question. Yang kedua, berbasis pada masalah nyata. Yang ketiga, kolaboratif dan interaktif. Yang keempat, berorientasi pada produk. Yang kelima, adanya proses refleksi secara nyata. Yang keenam, penilaian berkelanjutan terhadap proses dan produk. PJBL juga selaras dengan kurikulum Merdeka, yang dimana mendorong pembelajaran secara kontekstual. Menurut Kemendikbud tahun 2020, PJBL ini dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya proyek secara langsung akan memberikan dampak yang tidak membosankan. Jadi memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik dan unik. Dan itu akan meningkatkan motivasi belajar siswa untuk lebih mendalam. Yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Yang keempat, melatih siswa untuk berani mencoba dan belajar dari kegagalan. Di dalam penerapan metode dan strategi pembelajaran itu tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Pasti ada tantangan tersendiri, tidak terkecualikan dengan PJBL atau Project Based Learning yang juga mempunyai tantangan tersendiri. Di sini saya akan menyampaikan tantangan dan solusi dari PJBL. Yang pertama tantangannya yaitu kurangnya pemahaman peserta didik tentang konsep awal. Peserta didik itu kan kadang bingung karena mereka belum memahami dasar teori sebelum memulai proyek. Nah, solusinya kita bisa melakukan pembelajaran pendahuluan, memberi pemateri dasar sebelum proyek dimulai, atau menggunakan video atau media lain agar mereka lebih paham dengan proyeknya. Lalu yang kedua tantangannya adalah perbedaan partisipasi dan kelompok. Berapa siswa aktif sementara lainnya cenderung pasif atau free rider. Nah, itu solusinya bisa dengan menggunakan lembar pembagian tugas dan kontrak kerja kelompok. Bisa dilakukan observasi dan penilaian individu selama proyek berlangsung. Dalam pengimplementasiannya, PJBL ini guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tapi guru ini menjadi fasilitator yang membimbing siswa menemukan pengetahuan mereka sendiri secara langsung. Oke teman-teman semua, setelah kita mempelajari tentang sekilas info tentang karakteristik PJBL, pengertian PJBL, tujuan dari PJBL dan pengimplementasian dari PJBL, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksperimen dari balon mengembang tanpa ditiup. Yuk, jangan lupa disimak ya teman-teman. Untuk membuat balon mengembang tanpa ditiup, kita hanya membutuhkan 4 bahan dan alat saja, yakni sebagai berikut. Yuk simak. Bahan yang kita butuhkan adalah 1 botol bekas, 1 balon kosong, baking soda merek apapun, dan cuka. Langkah yang pertama adalah siapkan botol dan cuka. Lalu tuangkan cuka ke dalam botol secukupnya. Untuk cukanya cukup kira-kira segini saja ya teman-teman. Selanjutnya adalah masukkan baking soda ke dalam balon. Dan ini boleh banyak, boleh sedikit, secukupnya saja juga ya teman-teman. Lalu pasangkan balon ke leher botol, tapi jangan ditumpahkan dulu. Dan jangan sampai balonnya itu ada celah untuk ada oksigen masuk. Dan jangan memilih balon yang bolong ya teman-teman, agar reaksi kimianya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan
Sekarang kita tumpahkan baking sodanya ke dalam botol. Wah, balonnya mengembang sendiri, ajaib kan? Enggak dong, ini tuh sains ya teman-teman. Nah, ketika baking soda atau basa itu bertemu dengan cuka yang bersifat asam, mereka bereaksi dan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas itu tidak bisa keluar, jadi menekan ke atas dan mengisi balon. Inilah reaksi kimia sederhana. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai eksperimen yang sudah saya terapkan di sekolah MI Pandak. Setelah ini, kalian bisa coba variasi proyek lain dan ayo eksplorasi, diskusi bareng temen dan cari tahu sendiri jawabannya. Itu loh semangat PJBL. Jadi, yuk kita mulai ubah cara belajar kita dari yang pasif jadi aktif, dari yang hanya mendengarkan menjadi pelaku dan penemu. Dengan project based learning, kita nggak cuma belajar, tapi kita jadi pencipta pengalaman belajar kita sendiri. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.